ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tarik nafas sejenak dan bayangkanlah di tengah hiruk pikuk dunia, di antara sibuknya pekerjaan dan padatnya agenda, ada satu suara yang selalu menenangkan jiwa. Ada satu lantunan yang menyejukkan hati yang resah dan gelisah dari kepenatan, dari kepayahan dunia. Ia bukan suara motivator. Ia bukan pula suara musik yang viral. Tapi ialah suara kalamullah, kitabullah, ayat-ayat yang senantiasa kita baca dan kita dengar. Ayat-ayat yang dibaca dengan keikhlasan dan hati yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala al-ahsana hadith. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya yang juga berulang-ulang. Taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian dengannya orang yang mendengarkan Al-Quran, hatinya menjadi bergetar kepada Allah karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang bila diperdengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, bila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka gemetarlah hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang berimanlah yang mereka bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka karenanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Saudara-saudaraku yang budiman, kita semua tahu dunia ini makin sibuk. Terkadang seseorang bangun pagi bukan untuk salat subuh dulu, tapi langsung mengecek notifikasi. Terkadang seseorang pulang malam bukan karena ibadah yang ingin dia kerjakan atau yang telah ia kerjakan, tapi karena lembur yang tak berkesudahan.
Maka oleh karena itu, di manakah waktu kita untuk Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan secara diam-diam ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan benar. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Dan kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, anna lahum ajran kabira, dan bagi mereka lah pahala yang amat besar. Oleh karenanya hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat tilawah Al-Quran bagi sahibul Quran, bagi pembaca Al-Quran di dunia ataupun di akhirat, sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia paham ataupun tidak, dia hafal ataupun tidak, dia mengerti ataupun tidak, maka baginya satu kebaikan. Dan Nabi SAW tidak berhenti sampai di sini. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, dan Nabi SAW mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, walamun harf, wa mimun harf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu pula disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda, Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dengan kita membaca setiap hurufnya, setiap ayat yang kita baca, yang kita lantunkan berulang-ulang, itu akan mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat tilawah yang kita bacakan setiap harinya, kita akan mendapatkan hadirin ketentraman hati dan menjadi obat bagi jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya agar kita menjadikan pedoman. Dan ala bidzikrillah, dan ingatlah, tatmainnul qulub, dengan kita mengingat, dengan kita membaca ayat-ayat Allah, hati akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan di dalamnya Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran hadirin adalah obat hati dan ketenangan batin. Dengan kita membaca, dengan kita merenungkan ayat Al-Quran, segala kegalauan, segala kegundahan dalam hati mereka, dalam hati kita hilang dan silih berganti dengan kegembiraan dan kesenangan. Demikianlah yang disebutkan, yang dinukil dalam kitab Tafsir Taisur Karimir Rahman halaman 117. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar yang mendatangkan ketentraman, yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi bacaan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah, di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah kumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mereka membaca kitabullah,
Allah, dalam rangka mereka mengkaji setiap hurufnya yang dibaca dan mereka paham apa yang dibaca, kemudian mereka mengamalkan dan mengajarkannya, maka melainkan akan datang kepada mereka ketentraman, as-sakinah, yang banyak manusia mencari-carinya, yang banyak di antara kita yang mencari-cari, padahal kata Nabi SAW, fatilkas sakinah tanazzalat bil Quran, karena sesungguhnya ketenangan itu datang karena Al-Quranul Karim. Begitu pula manfaat tilawah Al-Quranul Karim, hadirin. Di antaranya seseorang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang jauh dari Allah, masih sering bermaksiat, hatinya masih keras, gelisah, maka cobalah perbaikilah, takarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Al-Quran. Kalau tidak sempat tilawah Al-Quran, minimal kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, karena itulah merupakan di antara koneksi kita, bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan yang dimaksud dengan diam di sini adalah sebagaimana jangan berbicara atau menyibukkan diri dengan hal lain. Maka inilah kunci agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat tilawah juga, hadirin, adalah melatih konsentrasi dan ketekunan kita di dalam membaca. Kita tahu bahawa tilawah dengan tartil, tilawah dengan tajwid adalah hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang dimaksud tartil di sini adalah membaca dengan pelan-pelan atau perlahan-lahan sesuai dengan tajwidul huruf. Kita membaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya yang benar, dan kemudian wa ma'rifatil wuquf, kita mengetahui di mana tempat berhenti dan seterusnya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah seperti ini kita dapat meningkatkan kefokusan ataupun ketenangan pikiran kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dari dahulu kala sampai sekarang terus memotivasi umatnya agar senantiasa membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, menolong bagi kita pada hari kiamat kelak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia memberikan pesan bahawa orang yang membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Adalah orang yang dia membaca Al-Quran, kemudian dia belajar setiap hurufnya, dia pelajari makhraj dan sifatnya, panjang pendeknya, dan tidak hanya itu, dia memahami terjemahan, dia memahami tafsirnya, kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam isi kandungan tersebut, kemudian dia mengajarkannya, maka mereka akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Akan tetapi hadirin, tidak perlu berkecil hati. Bagi mereka yang masih terbata-bata, Nabi tidak berhenti sampai di sini. "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' fi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Maka orang-orang yang masih terbata-bata di dalam membaca, dia sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih belum bisa menghafalnya, kemudian dia lupa lagi, kemudian dia ulang lagi, maka di sini dia akan mendapatkan dua pahala, ajrul tilawah wa ajrul masyaqqah. Dia akan mendapatkan pahala tilawah dan pahala kesulitan dari apa yang dia lalui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran pula yang sering dan terus dia mengulang-ulang hingga dia hafal dan dia mengamalkan dan mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan untuknya dan kedua orang tuanya. Sebagaimana dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa ta'allama wa amila bih." Barang siapa yang dia membaca Al-Quran, dia
dia terus belajar hingga dia paham dan hafal, kemudian dia amalkan dan ajarkan. Albasa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, maka akan dipakaikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syams, yang mana cahayanya terang seperti matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la takuma lahumad dunya, yang kemudian kedua orang tuanya pun dipakaikan yaitu pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka payakulani, kedua orang tuanya tersebut pun berkata, bima kusina hada, ya Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa kami bisa dipakaikan baju kemuliaan seperti ini, wahai Rabbku? Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an, maka dikatakanlah kepada kedua orang tersebut karena anaknya telah belajar Al-Qur'an. Begitu pula dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajulis sahib. Al-Qur'an dia akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Yaqulu li sahibi, kemudian dia pun mengatakan kepada pembacanya, hal ta'rifuni, tahukah kamu siapa aku? Ana alladhi kuntu ushiru lailak wa udmi hawajirak wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Akulah yang mana yang menjadikan kamu bergadang di malam hari hingga kamu membaca Al-Quran. Akulah yang menjadikan kamu haus di siang hari yang membaca Al-Quran, dan dipakaikanlah mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Wa yuksa walidahu hullatain la takuma lahumad dunya wa ma fiha, yang kemudian digunakan yaitu baju kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Fayakulani, maka orang tuanya tersebut mengatakan, ya Rabbi anna lana hadza, ya Rabbi mengapa kami bisa digunakan dipakaikan jubah kemuliaan tersebut? Fayuqal, maka dikatakan kepada kedua orang tuanya tersebut, bi ta'lim waladikumal Qur'an, karena anakmu telah belajar Quran. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memotivasi kita dan memuji kita orang-orang yang beriman yang senantiasa belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dan di antara manfaat tilawah Al-Quran pula hadirin adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan kehidupan. Dengan tilawah rutin menjadikan seseorang memiliki pandangan hidup yang jernih dan bijak. Maka jemaah yang kami muliakan, mari kita jadikan manfaat tilawah Al-Quran ini tidak hanya sekedar cukup untuk mendapatkan pahala saja, tapi juga kita menguatkan jiwa kita, kita meneduhkan rumah kita dan menjaga istri dan keluarga kita, dan menguatkan langkah kita ke depan hingga semakin kokoh dan kuat bersama Al-Quran dalam menjalani kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mathalul baitil ladzi yadhkurullaha fi wal baitul ladzi la yadhkurullaha fi." Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Mathalul hayyi wal mayyit, adalah perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, dan beliau menganjurkan untuk kita memperbanyak berzikir kepada Allah, kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita agar senantiasa hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Faidul Qadir. Begitu juga hadirin, hadis ini juga menunjukkan bahwa rumah yang selalu disemarakkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala akan selalu hidup dan bercahaya serta menjadi motivasi bagi penghuninya, bagi semua keluarganya untuk giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, mari jadikan Al-Quran ini untuk selalu kita baca, untuk selalu kita renungi dan selalu dihafal berulang-ulang, lalu diamalkan dan diajarkan sebagaimana
dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb." Sesungguhnya orang yang tidak ada sesuatu yang ada di dalam dadanya, tidak ada sesuatu bacaan yang dia hafalkan, bagaikan rumah yang kumuh atau rumah yang kosong. Dan inilah yang akan membahayakan bagi hati kita, yang akan membahayakan jiwa dan raga kita jika hati kita kosong. Kita tidak membaca Al-Quran, maka akan masuk bisikan-bisikan syaitan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka api jahannam wal iyadu billah dan segala penyakit lainnya. Maka oleh karena itu waspadalah. Mari kita luangkan, mari kita semarakkan membaca Al-Quran bersama keluarga kita di rumah-rumah agar kita dan keluarga kita dalam keadaan terjaga dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.